and then our positions are going to be in the middle. Then everybody's already okay. In the back is our position. We come here. It's going to be Denny, and I will be on the front side. Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Jadi kita masih ada ya nanti pembahasan mengenai diskusi analisis mengenai kekuatan Timnas Indonesia terkhusus ya. Ini kalau kita lihat memang saat melawan China dan juga Jepang ini sangat penting sekali. Nah kita akan bahas line up karena ada beberapa penambahan pemain ya atau squad yang perlu kita bahas. Seperti soalnya ya, saya kemarin juga sudah ini ya bisa dikatakan sudah riset juga. Ini lebih mendalam karena memang seperti Beckham Putra itu juga sudah bergabung. Nah oke. Nah sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang merasa bau badannya ada masalah ketika bekerja, kurang percaya diri ya, jalan-jalan tetap bau badan, coba kalian pakai parfum ini. Ini kalau kalian beli satu seperti ini dapat bonusnya seperti ini, ditambah lagi bonusnya ini seperti ini. Nah kalian nanti dapat 4 botol seperti ini. Nah 4 botol ini harganya cuma 50 ribuan aja. Ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini khusus untuk di pojok kiri bawah ya, karena tokonya ini lagi promo. Kalian juga bisa dapat gratis ongkir. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang mau beli satu dikirim 4. Buruan, stoknya terbatas. Oke. Ini sangat menarik karena memang sosok Emil Audero ini akan bergabung dan kemungkinan besar juga dia akan menjadi starter. Nah, oke. Yang pertama, kita akan bahas di lini belakang terlebih dahulu ya. Kalian nanti juga bisa tulis ya di kolom komentar ya, siapa kira-kira pemain belakang yang cocok untuk Timnas Indonesia. Tapi menurut saya ada beberapa pemain yang ini sepertinya ya akan diturunkan secara langsung oleh Coach Patrick Kluivert. Oke, kita langsung bahas ya. Saya akan mulai di tactical board terlebih dahulu. Nah, untuk di posisi penjaga gawang. Nah, untuk penjaga gawang, kalau saya lihat ya jelas Martin Paes tidak akan bisa bermain ya, karena memang akumulasi kartu. Oleh sebab itu ya, sosok Emil Audero jelas ini akan menjadi pilihan prioritas pelatih. Kemudian ya, untuk di sisi wing ya, memang kalau saya lihat sosok Hafner ya, ini akan menjadi prioritas juga. Karena memang dirinya bersama Wolverhampton Wanderers ya di U21 kemarin juga mendapatkan ya pemain player of the week ya, dan ini juga menjadi hal yang sangat bagus karena dirinya saat ini juga menjadi kapten ya. Nah ini luar biasa sekali sosok Justin Hafner. Nah kemudian untuk sosok di lini tengah, nah lini tengah ini jelas ya pemain Serie A Italia J.I.J.S ya, ini akan menjadi tolak ukur ya bagaimana ini teman-teman ya pengarahan di lini belakang ini akan berhasil atau tidak. Dan juga dari segi ini teman-teman ya leadershipnya ini dapat banget sosok J.I.J.S, dan saat ini dirinya bermain bersama Venezia walaupun saat ini Venezia dipastikan degradasi ya, tapi tidak masalah ya, dia sangat luar biasa bersama Timnas Indonesia dan kemungkinan besar dirinya untuk bertahan ya di Serie A itu masih terbuka lebar. Kemudian untuk sosok selanjutnya, nah ini menurut saya juga patut diperhitungkan oleh Coach Patrick, yakni Rizky Ridho. Nah Rizky Ridho saat ini bermain bersama Persija dan dirinya juga sangat konsisten, bahkan terbaru dia meraih penghargaan gol terbaik ya di BRI Liga 1, dan ini menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki ya jiwa leadership yang sangat kuat juga. Nah ini untuk Rizky Ridho. Nah kalau kita berbicara mengenai 3 lini belakang ini ya, ini sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Mereka bertiga ini pemain yang sangat bagus, pemain yang sangat konsisten ya. Kemudian ditambah lagi kita akan melihat bagaimana instruksi khusus ya dari sosok Emil Audero dengan formasi 3 back ya. Ini akan menjadikan Timnas Indonesia semakin kuat. Oke, kemudian selanjutnya kalau saya lihat ini ada sosok wing kiri yang sama ini teman-teman ya, Nismegan ya, saat ini juga sangat bagus yakni Kelvin Verdong. Nah kemudian untuk di sisi tengah, nah untuk sisi tengah ya saat melawan China ini ya, karena kita sangat mengincar sekali kemenangannya, ada sosok Joey Pelupesi, kemudian juga di sini ada sosok Tom Marianus Haye. Nah ini kedua pemain ini ya sangat luar biasa menurut saya. Nah seperti ini. Kemudian di sini ya sebenarnya ada beberapa pemain lain, nanti kita akan bahas. Nah
Oke, ini ada sosok Kevin Dix ya untuk di sisi kanan. Nah, sisi kanan sebenarnya ada beberapa opsi ya seperti Sandy Walsh ya, kemudian Jan Joshua Yuri. Tapi kalau saya lihat ya Kevin Dix jelas ya peluangnya ini semakin besar untuk debut atau semakin besar untuk tampil. Beberapa waktu lalu dia bersama Copenhagen ya sudah meraih juara dan ini menjadi hal sangat positif untuk timnas Indonesia karena dia datang kembali ya. Itu dengan energi yang sangat luar biasa tanpa sedikit pun masalah cedera. Nah, ini yang sangat kita tunggu-tunggu bagaimana penampilan dari sosok Kevin Dix. Nah, oke. Kemudian ya teman-teman, kalau saya lihat untuk di sisi kanan atau wing kanan, ini ada sosok pemain yang lama kita tunggu, yakni sosok Stefano Lillipali. Lillipali bergabung bersama timnas Indonesia itu bukan tanpa sebab ya, karena memang Ragnar Mangun itu tidak bisa bergabung sehingga memang tidak ada opsi atau alasan lain ya untuk Coach Patrick tidak memanggil dirinya, karena memang bersama Borneo FC ya tampil sangat solid sekali. Oke, ini untuk di sisi kanan ya. Karena kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Bang, untuk lini kanan kira-kira siapa yang cocok? Analisa saya ya ini adalah sosok Lillipali karena memang dia ya mainnya sangat luar biasa ketika di klub dan 2016 hingga 2018 ya. Kalian bisa melihat bagaimana konsistensi seorang Lillipali. Kemudian Lillipali ini bukan hanya bermain atau memiliki peran sebagai seorang wing saja, tetapi sebagai seorang yang memiliki experience sangat tinggi ya, pengalaman yang sangat bagus ya ketika dirinya di Eropa. Kemudian saat ini juga para pemain kita ya itu banyak sekali yang berada di klub Eropa dan ini menunjukkan bahwa sinergi ya antara pemain ya dan juga pelatih serta chemistry, karena kita tahu bahwa sebenarnya impian kita adalah total football ya, bagaimana filosofi sepak bola Belanda ya kemudian diadopsi di Indonesia. Nah, itu yang kita lihat, tapi kita akan melihat terlebih dahulu ya strategi yang akan dipakai nanti ketika melawan Cina khususnya. Nah, ini ya kalaupun kita mau memainkan ya sosok Ivar Yener, nah ini kemudian juga sosok ini kawan-kawan ya Ricky Kambuaya sebenarnya sama saja. Tapi kalau saya lihat ya Ivar Yener ini jelas ini akan menjadi duet sebenarnya dengan Joey Polipoisi ya, karena kalau saya lihat ya bagaimana Ivar Yener dan juga Tom ya, Ivar dan juga Tom ini memiliki daya jelajah yang tinggi ya, memiliki daya jelajah yang tinggi. Jadi wajar jika nanti kedua pemain ini ya bisa naik turun atau bergantian ya, mungkin sosok Ivar bisa menjadi offensive midfielder ya, kemudian juga Tom Haye bisa menjadi defensive midfielder. Nah, itu bisa juga. Nah, oke. Kemudian selanjutnya di sini ada sosok Eliano Reinders bersama PSS Zoldi ya. Di musim ini juga dia tampil maksimal, bahkan 13 laga, kemudian 3 gol ya, kemudian 4 assist. Ini menunjukkan bahwa dirinya sangat konsisten di klub. Wajar jika saat ini Coach Patrick ya memasang dirinya sebagai seorang wing ya. Memang ada beberapa opsi seperti sosok Arhan Pratama, Witan Sulaiman dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat Eliano Reinders tetap akan menjadi opsi penting bagi timnas Indonesia, karena saat ini ya kita jujur-jujuran saja. Saat ini timnas Indonesia lebih mengandalkan kecepatan. Dan sosok itu ya yang kita butuhkan adalah Eliano Reinders. Walaupun ada beberapa pemain lain seperti Jakob ya, kemudian juga Verndong mungkin bisa naik ke depan ya. Tapi yang jelas ya sosok Eliano Reinders saat ini memang sangat dibutuhkan sekali. Oke. Dan kemudian ini ada target man ya, jelas oleh Romeni tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Walaupun di situ ada sosok Rafael Strike ya. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Ramadan Sananta. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Hoki Cara dan lain sebagainya. Tapi jelas ya, sosok oleh Romeni walaupun ya akhir-akhir ini market value-nya itu turun ya, dia mampu konsisten. Nah, itu poin plus yang harus kita ambil, bahwa sebenarnya oleh Romeni ini adalah pemain yang konsisten sekali, baik itu bersama klub maupun di level tim nasional. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini gambaran umum ya skuad timnas Indonesia ketika melawan China dan juga Jepang. Kemudian untuk di posisi kiper jelas ya ini tidak akan berganti ke siapapun. Walaupun prediksinya ya banyak kemarin yang bertanya kepada saya mungkin masih cocok dengan Nadeo, kemudian juga Hernando dan sebagainya. Tapi jelas Emil Audero ini akan menjadi pilihan utama ya.
pilihan dari pelatih ya, bagaimana dirinya harus segera tampil bersama timnas Indonesia, terkhusus di posisi penjaga gawang. Nah, posisi ini ya 3-4-3. Nah, ini menjadi posisi yang sangat bagus ya. Semoga saja ini akan jadi posisi yang konsisten sehingga timnas Indonesia akan mampu tampil lebih baik nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman ketika melawan China? Apakah kalian yakin timnas Indonesia dengan formasi seperti ini ya bisa menjadi bagian nanti kontestan di Piala Dunia dan juga bisa memenangkan laga sama lawan China? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.